sektor pertanian masih menjadi bantalan perekonomian Indonesia. In Tibet provinces, we're getting hotter and drier seasons. Other parts of Indonesia maybe becoming wetter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami tim Tahlil Gibran dari Universitas Airlangga beranggotakan saya Bintang Muslimah, Muhammad Isa Khalil Gibran, dan Putri Puspitasari akan mempresentasikan esai kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Society 5.0 guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui transformasi sektor pertanian untuk mencapai SDG di Indonesia. Indonesia sebagai negara agraris dengan populasi besar, memiliki sektor pertanian yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Pertanian tidak hanya menyediakan bahan pangan bagi penduduk, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani. Namun, sektor pertanian Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ketahanan pangan. Tantangan tersebut meliputi produktivitas yang rendah, ketergantungan pada cara-cara tradisional, serta perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Padahal, perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Konsep Society 5.0 menawarkan solusi komprehensif melalui integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, dan blockchain ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sektor pertanian. Dengan Society 5.0, diharapkan teknologi dapat menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Memang, beberapa daerah telah mulai menerapkan teknologi IoT untuk pemantauan tanaman, tetapi implementasinya belum merata dan masih terbatas pada proyek percontohan. Transformasi sektor pertanian melalui teknologi Society 5.0 dapat membawa berbagai manfaat, antara lain, yang pertama, teknologi memungkinkan optimasi proses pertanian, mulai dari penanaman hingga distribusi hasil panen, sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, teknologi presisi dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penggunaan pestisida yang berlebihan dan pemborosan air. Yang ketiga, dengan teknologi, pertanian menjadi lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan gangguan lain, sehingga dapat menjamin ketahanan pangan nasional. Yang keempat, akses ke teknologi dan informasi yang lebih baik dapat memberdayakan petani, meningkatkan pendapatan mereka, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam era digital ini, teknologi Society 5.0 dapat digunakan sebagai alat strategis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian guna mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian SDGs di Indonesia. Selain itu, teknologi blockchain dan sistem informasi berbasis cloud dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam rantai pasok pertanian. Implementasi teknologi Society 5.0 bidang pertanian mendukung SDGs nomor 1, 2, 8, 9, dan 13. Namun, meskipun Society 5.0 menawarkan potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi antara petani yang memiliki akses terhadap teknologi canggih dan mereka yang tidak. Upaya untuk menyediakan akses yang adil dan merata terhadap teknologi Society 5.0 harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu juga ada keterbatasan akses terhadap teknologi di daerah pedesaan, di mana banyak petani masih menggunakan metode tradisional. Selain itu, kurangnya keterampilan teknologi di kalangan petani juga menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pelatihan yang intensif untuk memastikan bahwa petani dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Stakeholder yang berperan dalam mendukung implementasi teknologi Society 5.0 diantaranya yaitu yang pertama ada Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian merupakan stakeholder yang mampu mendukung penciptaan alat teknologi Society 5.0 dan memfasilitasi dalam mendorong implementasi teknologi bagi pertanian serta berpartisipasi dalam pengadaan alat bantu tani. Yang kedua yaitu ada petani. Petani sendiri merupakan stakeholder yang berperan dalam implementasi serta membantu evaluasi terhadap alat itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada akademisi. Akademisi merupakan stakeholder yang membantu dalam penganalisis perencanaan, perancang gagasan, fasilitator, serta perantara dalam pengimplementasian gagasan. Yang keempat ada investor. Investor merupakan stakeholder yang membantu dalam penyumbangan serta pemenuhan sumber pendanaan.
Yang kelima yaitu yang terakhir, teknisi, merupakan stakeholder yang turut berperan dalam perancangan serta pembuatan alat secara fisik hingga menghasilkan suatu alat. Pertanian telah menjadi tulang punggung masyarakat sejak zaman prasejarah. Tetapi dengan munculnya teknologi Society 5.0, sektor ini mengalami transformasi yang luar biasa. Integrasi IoT memungkinkan para petani untuk memantau dan mengendalikan secara real time. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI dan analisis data memungkinkan para petani untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan cerdas. Melalui pengolahan data yang kompleks, AI dapat memberikan prediksi tentang cuaca, perkiraan hasil panen, dan bahkan merekomendasikan strategi pengelolaan tanaman yang lebih baik. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, penerapan teknologi terbaru, yakni Society 4.0 dalam sektor pertanian memiliki potensi yang luar biasa. Teknologi ini tidak hanya mampu meningkatkan produksi padi hingga 20%, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan para petani hingga 30%. Keunggulan lain dalam kemampuannya dalam teknologi ini yaitu mampu mengurangi penggunaan air hingga 30%. Hal ini tentunya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konservasi sumber daya air yang semakin berkurang. Selain itu, penerapan Society 4.0 dalam sektor pertanian dapat mengurangi penggunaan pupuk hingga 20%, membantu menjaga keseimbangan lingkungan serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan demikian, integrasi teknologi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi para petani, tetapi juga berperan dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Penerapan teknologi Society 4.0 dalam sektor pertanian di Indonesia membutuhkan serangkaian langkah strategis yang mendalam dan terperinci. Yang pertama, yaitu infrastruktur yang solid menjadi fondasi utama dalam transformasi digital sektor pertanian. Dibutuhkan investasi yang signifikan dalam pengembangan jaringan internet dan komunikasi yang luas dan andal di seluruh wilayah pedesaan. Hal ini mencakup pembangunan menara sinyal, penggelaran kabel serat optik, dan penggunaan teknologi terkini untuk memastikan konektivitas yang stabil dan cepat di pedesaan. Yang kedua, yaitu pendidikan dan pelatihan petani menjadi kunci dalam memastikan adopsi yang efektif dari teknologi Society 4.0. Program pendidikan yang dirancang untuk mengedukasi petani tentang konsep dan aplikasi teknologi terkini dalam konteks pertanian. Hal ini mencakup pemahaman tentang sensor Internet of Things, analitika data, dan kecerdasan buatan atau AI. Yang ketiga yaitu kerjasama lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan dalam sektor pertanian. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pertanian di Indonesia. Pemanfaatan teknologi Society 4.0 di sektor pertanian di Indonesia merupakan langkah progresif untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan dalam produksi pangan. Integrasi teknologi yang canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan analitik data penting untuk dikuasai dalam menghadapi tantangan pertanian yang modern. Indonesia memiliki peluang yang nyata untuk memanfaatkan secara maksimal sektor pertanian sambil mendukung SDG nomor 2, yaitu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan, serta SDG nomor 12 berupa mengurangi penggunaan sumber daya alam dan mengurangi polusi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.